masjid Al-Muhajir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat hidayah. Akhir-akhir ini saya tidak tahu beritanya benar atau tidak, ada fenomena pergantian agama karena masalah pernikahan di Langkat Sumatera Utara, tapi bertanya besar daripada kasusnya. Jadi ada seorang perempuan berpacaran dengan non muslim, dijanjikan calon nantinya mau masuk Islam, ternyata dibalik, dipaksa perempuannya mengikuti agama calon suami. Dijanji KTP-nya beragama lain, tapi semuanya. Biasanya hal-hal seperti ini fenomena gunung es ya, yang terangkat satu, tapi yang terjadi sebenarnya di pelosok-pelosok di daerah-daerah bisa lebih banyak. Artinya apa? Memang umat Islam di Indonesia ini besar, tapi dari sisi akidah, komitmen terhadap agama, komitmen terhadap keislamannya perlu diperkuat lagi. Termasuk dalam masalah LGBT, ternyata yang menolak justru banyak dari tokoh-tokoh Islam yang sudah mengalami pikiran ketika mereka tidak menganggap LGBT sebagai penyakit, sebagai kelainan, tapi itu adalah kodrat yang perlu dihormati. Ini bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia. Fenomenanya mereka yang ingin menerapkan Islam nyata dianggap intoleran, dianggap tidak menghormati hak asasi manusia. Maka kita bersyukur, alhamdulillahilladzi hadana, memberikan kita terus nikmat hidayah. Dan inilah yang nanti diucapkan penghuni surga ketika Allah masukkan mereka ke dalam surga. Mereka enggak bilang terima kasih ya Allah atas nikmat harta, jabatan, tempat tinggal, kendaraan. Tapi yang mereka syukuri adalah alhamdulillahilladzi hadana, ya Allah kami bersyukur dulu kami hidup di dunia kau berikan hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an Allah, kami tidak akan dapat hidayah kecuali kau berikan, karena yang berhak memberikan hidayah hanya. Kalau duit siapapun bisa ngasih, pakaian, kendaraan siapapun bisa memberikan, tapi hidayah hanya Allah yang berhak. Nah, dari sirah nabawiyah ini juga kita belajar di mana Nabi bersama para sahabat dulu mempertahankan hidayah akidah itu dengan pengorbanan yang besar sampai harta dan nyawanya untuk mempertahankan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah, sahabat, keluarga yang berjuang untuk menghadirkan Islam ke dunia dan nikmatnya terus melebar sampai dagu di masjid Al-Muhajir. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi pengikutnya dan kelak akan berkumpul bersama beliau di telaga Al-Muhajir. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai masuk pada detik-detik atau proses terjadinya Ghazwatul Badrin, perang Badar, yang menjadi sejarah pertama ya. Dan luar biasanya itu terjadi di bulan Ramadan. Baru disyariatkan ibadah puasa
pada tahun kedua Hijriah. Ternyata pada tahun itu pula Ghazwatul Badr terjadi di bulan Ramadan. Memang kalau kita pikir-pikir sebenarnya kesuksesan kita itu terjadi saat kita dekat dengan Allah. Kesuksesan itu bukan semata-mata ikhtiar selalu berbanding lurus dengan Allah. Nah, pada kisah yang terakhir itu bagaimana Nabi sebagai pimpinan terbuka terhadap usulan pengikutnya. Jadi ketika perang Badar, kemudian Nabi sudah sampai di satu tempat, kira-kira di lembah sini Rasulullah, di lembah yang jauh itu orang-orang kafir. Nabi sampai pada satu tempat, Nabi diam di situ. Kemudian sahabat bertanya, Khabir Askari, jadi boleh dibilang ya intelijen militer umat Islam pada saat itu, namanya Hubab bin Munzir. Hubab bin Munzir nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kita berhenti di sini wahyu dari Allah atau ijtihad pendapatmu? Kalau ini wahyu dari Allah SWT, saya tidak punya ruang untuk berimprovisasi, saya tidak punya ide. Tapi kalau ini ide darimu sendiri, wahai Rasulullah, saya punya usul. Saya punya usul. Kemudian apa jawaban Nabi? Huwa ar-ra'yu wal harb wal makri. Ini hanya pendapat saya, strategi saya. Ini adalah strategi peperangan. Ini adalah ya bagaimana melakukan upaya agar kita bisa memenangkan. Ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Hubab, fa inna hadza laysa bimanzil. Ini bukan tempat yang cocok, tempat yang bagus untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir. Itu kata Hubab. Kalau begitu kita bangun, mana? Cari tempat yang terdekat dengan sumber air di Badar. Jadi kalau dulu itu ya sumber air segalanya di padang pasir, pasti orang ke sana. Ya, kalau sekarang mungkin media sosial itulah sumber airnya. Orang berkumpul di sana kan, Facebook orang berkumpul ya, di YouTube. Nah, kalau kita bisa masuk ke sana dengan kelebihan yang kita punya, yang penting bisa mempengaruhi, bukan kita dipengaruhi. Kalau ada yang punya kekuatan kemampuan, kebaikan itu harus disembunyikan, kebaikan itu harus dirahasiakan. Ada saatnya dirahasiakan, ada saatnya diungkap. Intubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Sedekah itu kadang harus diperlihatkan, kadang harus disembunyikan. Diperlihatkan dalam rangka motivasi, jangan sampai diiringi dengan ria dan kesombongan. Disembunyikan agar terjaga keikhlasan. Sama. Dakwah ada yang perlu diangkat ke media sosial, tapi ada juga yang perlu disembunyikan. Karena kalau tidak pernah ditampakkan, nanti yang kumpul di media sosial hanya keburukan. Akhirnya yang mengisi tempat-tempat seperti itu adalah orang-orang yang tidak baik. Nah, sama ini dulu sumber air sebagai pusat, orang pasti akan kesana. Nah, itu pendapat Hubab Ibnu Munzir. Kemudian Nabi mengatakan laqad asyarta birra'yi, ide pendapatmu usulan bagus. Kalau sekarang apa ya? Top markotop bagus begitu ya. Jadi disinilah
Hebatnya seorang pemimpin pada diri Rasulullah tidak merasa sungkan untuk menghargai, mengapresiasi, walaupun usulannya berbeda dengan ijtihad Nabi sebelumnya. Oh, pendapatmu lebih bagus. Akhirnya Nabi menggunakan pendapat yang diusulkan oleh Bab Ibnu. Tapi sahabat ini juga hebat. Nanya dulu, ini pendapatmu atau wahyu dari Allah? Kalau udah jelas ayat Al-Quran, udah jelas wahyu dari Allah, jangan pakai tahu. Justru kita yang harus menyesuaikan pemikiran kita dengan apa yang Allah sampaikan dalam. Udah jelas, LGBT pada zaman Nabi Lut itu mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ditegur oleh Allah, kalian melakukan penyimpangan yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Sekarang dikampanyekan. Ya, Masya Allah. Itu luar biasa. Ketika dikritik oleh MUI, tapi yang menyangkal juga sebagian tokoh-tokoh Islam. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi pentingnya kita menanamkan komitmen keislaman walaupun di negeri yang mayoritas ternyata tidak semuanya seirama. Nah, jamaah dirahmati Allah. Kemudian setelah itu masih ada usulan yang kedua. Kalau tadi usulan dari Bab Ibnu, ya, Sa'ad bin Mu'adz, dia punya usulnya. Usulannya apa? Dia punya usul, wahai Rasulullah, kayaknya perlu ada tempat yang aman untuk Nabi. Ada tempat khusus Nabi, kemudian Nabi dikawal oleh para sahabat. Nah, ini juga sudah kita bahas. Kenapa? Beliau menyampaikan isti'dad dan tawarikh sebagai persiapan ketika peperangan ini memang kelihatannya kita tidak mampu menghadapi orang-orang. Ya tetap ada persiapan pada kemungkinan yang pahit, gitu ya. Jadi jangan hanya punya rencana untuk menang, tapi juga punya rencana kalau terjadi hal sebaliknya. Nah, kita diajarkan begitu. Ini kan kadang-kadang kita punya rencana untuk menang saja, tapi rencana untuk kalah, nah, tidak punya persiapan. Kaget. Dalam bisnis misalnya, kita untung kemarin, jika seluruh modal dikeluarkan, tidak punya plan untuk ketika terjadi di luar dugaan. Nah, Nabi ada sahabatnya yang mengatakan, wahai Nabi, perlu ada tempat khusus lil qiyadah untuk pimpinan. Karena bagaimanapun pimpinan adalah simbol. Ya, kekuatan kayak sapi. Itu Sa'ad bin Mu'adz begitu. Karena pimpinan bagaimanapun adalah simbol kekuatan umat Islam. Ketika pimpinan ditangkap, diambil, udah seluruh kekuatan itu bisa luntur. Nah, itu pendapat Sa'ad bin Mu'adz. Isti'dadan lil tawarikh wa taqdiran lil hazimah qabla nasr. Untuk menyikapi jika ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah belum memberikan kita kemenangan. Kemenangannya masih ditunda. Nah, kemudian dari situ Nabi setuju, fa'asna alaihi Rasulullah khairan. Hebatnya Nabi. Jadi setelah orang punya pendapat masuk akal, diterima, dipuji. Allah memuja, Rasulullah memuji, fa'asna alaihi. Rasulullah memuji kepadanya khairan, bahwa pendapat itu baik, bahkan wada'a lahu bi khairin, dan doa sahabat itu atas usul.
wa da'a lahu bi khairin wa banal muslimuna 'aishan. Kemudian Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk membuat tempat khusus untuk pimpinan hingga dia terjaga, terpelihara dari musuh ketika kondisi di luar dugaan. Nah, disitulah kemudian Sa'ad bin Mu'az yang punya unsur jadi pimpinan dari pasukan khusus yang mengawal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hebatnya ya. Ada diskusi, ada dialog, ada usul, kemudian diterima. Nabi bahkan memuji dan mendoakan Sa'ad. Nah, kemudian setelah siap-siap dan lain-lain, apa kemudian yang dilakukan oleh Nabi pada malam menjelang terjadi perang Badar? Ini kan berarti saat-saat yang tegang, saat-saat krusial, jadi kondisi kritis kalau bahas. Kadang-kadang kita bingung itu apa yang kita ingin lakukan pada saat kondisi kritis. Saya bersama keluarga kemarin hari-hari Idul Fitri, hari yang cukup berat karena hari raya Idul Fitri orang tua dari istri saya sedang dalam keadaan berat-berat. Nah, itu apa yang mesti kita lakukan bagi orang-orang yang beriman? Dia selalu ada jalan, dia selalu ada parasut, sehingga tidak sampai pada posisi pesimis, hilang akal, sampai kemudian merasa putus asa. Kalau sudah sampai la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kita lihat apa yang dilakukan Nabi. Di sini dijelaskan ketika Nabi sudah punya posisi tempat yang khusus, tsumma abba Rasulullah jaishan. Nabi menggerakkan dulu pasukan. Kalau bahasa kita melihat, membaca situasi, ya, lihat medannya seperti apa. Wa masya fi mawdi'il ma'rakah. Nabi mulai menjajaki, membaca medan perangnya ini. Di mana sih Badarnya? Dilihat. Lihat kondisi lapangan. Wa ja'ala yushiru biyadihi. Dan Nabi dengan tangannya menunjuk, ada masra'u fulan gadan insyaallah. Saking luar biasa yakinnya Nabi. Tapi beliau menyebutkan inilah tempat meninggalnya si fulan insyaallah. Tokoh-tokoh orang Quraisy. Ada masra'u fulan gadan insyaallah. Nabi menyebutkan sampai beberapa kali. Ada masra'u fulan gadan insyaallah. Ini tempat meninggalnya si fulan, ini tempat meninggalnya si fulan, ini tempat meninggalnya si fulan. Luar biasa, membangkitkan karena kondisi di atas kertas kaum muslimin kalah 300 lawan 1000 dalam peperangan konvensional, berbeda dengan peperangan sekarang. Walaupun satu orang dengan senjata yang selesai, kalau ini kan perang berhadapan-hadapan. Perang konvensional dengan pedang, kuda, dan lain-lain. Saking optimisnya begitu. Kemudian setelah itu, summa bata Rasulullah yusalli. Benar, apa yang dilakukan Nabi di malam menjelang terjadi perang? Nabi melaksanakan sholat. Nabi mendekat kepada Allah. Nabi bertawakal kepada Allah. Nabi yang menyandarkan seluruh ikhtiar yang sudah dilakukan dengan berbagai strategi usulan yang disampaikan oleh para sahabat, setelah itu disempurnakan dengan takarrub kepada Allah. Ini ya kita diajarkan. Ada ikhtiar, ada tawakal, ada ikhtiar, ada doa.
ikhtiar tanpa doa sombong. Doa tanpa ikhtiar apa itu? Hah? Iya, itu angan-angan begitu ya. Angan-angan. Dua-duanya ini nanti lakukan, nggak ada istilah bonek dalam Islam. Semuanya dengan perencanaan. Tapi juga tidak sepenuhnya ikhtiar mengandalkan strategi kemampuan manusia. Pertolongan dari Allah adalah segalanya. Nabi Sallallahu wa badal muslimuna lailahum hadi'al anfas. Kaum muslimin semuanya dalam keadaan tenang. Ghamarat as-siqatu qulubahum. Rasa yakin untuk menghadapi peperangan dan bisa mendapatkan kemenangan begitu kuat ada di dalam jiwa-jiwa dan hati orang-orang yang beriman. Wa akhadhu min ar-raha. Mereka pada istirahat. Ya'maluna an yaru basyaira rabbihim. Mereka berharap optimis akan datang berita-berita yang menggembirakan dari Allah Subhanahu wa taala besok. Jadi ada optimisme, ada ikhtiar, ada keyakinan. Kemudian Nabi menyempurnakannya dengan mendekat kepada Allah. Sahabat-sahabatnya tidur, pimpinannya terbangun. Artinya apa? Ya memang Nabi sebagai pimpinan yang paling besar ikhtiar dan mujahadah. Sahabat-sahabat istirahat, bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran, idh yughashshikumun nu'as, semuanya pada ngantuk itu. Atau bahasa kita bablas, semuanya istirahat total. Allah kasih, Allah anugerahkan kepada mereka rasa kantuk. Dan biasanya orang kalau lagi posisi begitu itu susah tidur, kebayang. Jadi belum perang udah terasa ya. Kayak anak-anak kecil dulu lah kita ya, kalau masuk sekolah udah ada bawa obat mau disuntik nih gitu ya, mau kabur itu belum disuntik udah sakit semua. Ini Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Di malam besoknya terjadi perang Badar, dibuatkan semuanya istirahat. Nabi mendekat kepada Allah, para sahabat ngantuk tidurnya nyantuk. Luar biasa ya. Itu nikmat banget ya. Kalau lagi kondisi berat, kemudian dikasih nikmat bisa istirahat. Makanya tidur itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanat hadhihi lailah lailatul Jum'ah. Malam itu adalah malam Jumat, as-sabi'asyar min Ramadan, tanggal 17 Ramadan, min as-sanati tsaniyati, tahun kedua. Jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya Nabi mengumpulkan, membangun kekuatan di kota Madinah hanya 2 tahun. Padahal 13 tahun di kota tidak ada kekuatan. 13 tahun berdakwah di kota Mekah berujung dengan pengusiran Nabi dan para sahabat. Hartanya dirampas, rumahnya diambil, semuanya. Tapi 2 tahun Nabi mengumpulkan kekuatan luar biasa. Ini di tempat perantauan, di tempat Nabi hijrah bersama para sahabat. Nah itu kondisi orang beriman. Bagaimana kondisi musuhnya? Al-Jayshul Makki fi ursatil qital wa huwa al-inshiqaq, digambarkan dalam kitab ini. Sementara di sisi yang lain orang-orang kafir Quraisy
Di tengah medan perang ternyata mereka tetap berselisih pendapat. Kalau Nabi dan para sahabat sudah mati, klop. Tapi mereka ternyata terpecah. Makanya musuh-musuh Islam itu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattā. Kita menyangka mereka bersatu, tapi sebenarnya hati-hati mereka berpecah. Sebentar saja mereka bersatu, setelah itu berpecah lagi. Siapa yang menyangka Rusia menyerang Ukraina? Siapa yang menyangka? Mungkin ada lagi yang lain. Allah seperti doa. Kalau dulu sering ya di masjid kan, menjelang maghrib itu ada doa. Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Mana itu? Sibukkanlah orang zalim dengan wa ahli bil zalimin bil zalimin. Ya Allah, hakikatlah orang yang zalim juga dengan orang yang wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salihin. Ya Allah, keluarkan kami dari kumpulan mereka yang sedang bertikai saling dalam keadaan senang. Tidak mustahil begitu. Karena mereka bersatunya hanya sebentar saja. Mereka bersatunya hanya ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Setelah itu mereka bersatu. Nah, ini buktinya. Amma Quraisyun faqadat lailataha hadhihi fi mu'askari. Orang-orang kafir Quraisy menghabiskan malam menjelang Badar seperti apa? Lamma asbahat aqbalat fi kataibiha. Menjelang pagi itu ya, menjelang pagi mereka bertemu dengan ya sesama pasukan orang-orang kafir Quraisy. Wa aqbala nafar minhum ila haudi Rasulillah. Ada beberapa orang ini mendekat dengan dari sumber air yang dekat dengan pasukan orang-orang yang beriman. Kemudian kata Nabi, biarin dulu, jangan langsung diserang. Fama syariba ahadun minhum yawma idzin illa qutilat. Ya nanti satu persatu tidak ada yang mengambil air kecuali dia akan terbunuh. Tapi biarin dulu. Siwa Hakim bin Hasan, kata Nabi, kecuali nanti ada yang namanya Hakim bin Hasan. Fa'innahu lam yuqtal. Orang kafir Quraisy ini tidak dibunuh. Ternyata hikmahnya adalah wa aslama ba'da dzalik. Ternyata orang kafir Quraisy ini setelah perang Badar dia masuk Islam. Nah, inilah pentingnya seorang pimpinan yang dekat kepada. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ada musuh yang tidak dibunuh, ternyata di balik itu memang ada hikmah bahwa dia setelah terjadi perang Badar masuk Islam. Itu namanya Hakim bin Hasan atau Hisan. Nah, yang menarik, ini Hakim ini ingat terus. Ingatnya bagaimana? Ketika dia bersumpah, idza ijtahada fil yamin, selalu dia mengatakan, demi Allah yang telah menyelamatkan aku di perang Badar. Jadi selalu begitu, dia ingat. Orang yang lain terbunuh, dia yang tidak dibunuh. Dia selalu itu ketika mengucapkan demi Allah, dia ingat. Dulu dia itu udah hampir mati. Dulu
Nyawanya sudah di ujung tanduk. Karena di situ kaum muslimin menguasai sumber air. Dia berada di situ. Yang lain itu banyak yang ikut, tapi dia tidak ikut. Karena setelah itu ketika dia bersumpah demi Allah, dia bersyukurnya dia yang sudah menyelamatkan saya pada peristiwa Badar. Bayangkan kalau dia sampai meninggal dunia, bukan hanya meninggal dalam keadaan ada. Kita bisa bayangkan, kita yang tahu betapa mahalnya anugerah hidayah, betapa mahalnya iman. Tanpa iman tidak mungkin orang mendapatkan surga. Tanpa iman, Allah gambarkan dalam Al-Quran, mustahilnya orang kafir masuk surga seperti mustahilnya unta masuk lubang jauh. Makanya begitu dia bersyukur kepada Allah. Karena setelah selamat dari perang Badar, dia masuk Islam. Jadi ketika beliau bersumpah selalu, "Walladzi najjani min yaumil Badar." Demi Allah yang sudah menyelamatkan saya. Yang sudah menyelamatkan saya pada peristiwa Badar. Nah itu yang terjadi. Jadi orang-orang kafir Quraisy ternyata benar mencari air, dan ternyata sumber air itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang itu yang dilakukan oleh orang kafir mencari sumber air. Kemudian yang kedua, falamma itma'an Quraisy ba'athat Umair bin Wahab al-Jumahi. Di samping itu orang-orang kafir Quraisy ngutus mata-mata namanya Umair bin Wahab al-Jumahi. Untuk apa? Lita'arrufi ala mada quwwati jayshil Madinah. Melihat seberapa besar sih kekuatan kaum muslimin, ya. Seberapa banyak pasukan yang dibawa oleh Nabi. Pada Umair farasi haulal askar, dirinya. Dan lihat. Nah, ini hebatnya gitu ya. Setelah keliling, kemudian kembali ke pasukan kafir Quraisy, qala talatumi'ati rajul. Hanya sekitar 300-an. Jadi bisa ngebaca, bisa membaca jumlah pasukan. Yazidu qalilan aw yanqus. Ya, kalau enggak 300 lebih sedikit atau 300 kurang lebih 300. Tapi dia menambahkan, nah wajadtu syai'an, aku tidak melihat apa-apa. Walakinni qad ra'aitu ya ma'syar Quraisy al-balaya tahti. Tapi kata Umar ini, aku sudah melihat dari pasukan kaum muslimin kayaknya akan menjadi bencana yang membawa kematian kepada kita. Al-balaya tahmilul manaya. Kayaknya nawabihu Yasrib tahmilul mautan. Biasanya panah-panah pasukan Yasrib, pasukan dari Madinah ini bisa membawa kematian sangat berat. Masya Allah. Qaumun laysa ma'ahum man'atun wala marja illa suyufam. Ini adalah satu pasukan yang kayaknya gak akan kabur. Mereka akan berjuang dengan pedang-pedang mereka. Jadi nampak ya. Hanya pasukan yang gak gentar. Pasukan yang gak bakal mundur lari begitu ya. Jadi pasukan yang gak akan cari tempat ngumpet, tempat berlindung. Mereka betul-betul akan menghunuskan pedang-pedang mereka. Fa'idha asabu minkum a'dadakum fama khairul ashri ba'da dhalika. Kayaknya kalau kita menang, ini hebat banget gitu ya. Fama khairul ashri ba'da dhalika. Kalau kita bisa menang besok, kayaknya nggak ada lagi kehidupan yang lebih baik. Itu saking sudah tergambar, luar biasanya pasukan orang-orang yang berimannya 300 orang.
Jadi gambarannya al-balaya tahmilul manaya. Ini kayaknya musibah yang akan membawa banyak. Nah itu yang diungkap oleh Umair bin Wahab ketika mereka melihat bagaimana kondisi orang-orang yang beriman. Nah dari situ mulai muncul orang yang ragu, ya, dia berdiri qomat mu'aradatul kufra bidabi jahat, dan pimpinannya jahat. Ada yang mulai menyampaikan tad'u ila al-'audah bil jaysh ila Makkah duna al-qital. Ya usul, karena kalau begini kayaknya kita balik lagi deh. Nggak usah perang gitu ya. Nggak usah perang kita. Faqad masya Hakim bin Hizam fi nas wa ata Utbah bin Rabi'ah faqala ya Abul Walid innaka kabiru Quraisy fahal laka ila khairin tadhkuru bihi ila akhir ad-dar qala tarji'u bin nas. Utbah bin Rabi'ah nanya kepada Hakim. Hakim kan tadi orang yang datang ke sumber air tapi tidak terlalu. Ya. Hakim itu setelah balik ditanya sama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah tokoh kafir. Tapi nanti anaknya masuk Islam. Nah Hakim ditanya, bagaimana pendapatmu Hakim? Dia bilang kepada Utbah bin Rabi'ah, tarji'u bin nas. Setelah mendingan kita pulang aja. Pulang aja. Faqala Utbah, qad fa'alta anta dhaminun alayya bidzalik. Baik Utbah, kamu mengatakan itu. Apakah kamu menjamin bahwa pendapat itu? Kemudian kata Utbah, fa'ti Abu Jahal, silakan kamu datang ke Abu Jahal untuk menyampaikan berita. Tapi apa setelah disampaikan kepada Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan, in fatah wallahi sihruhu hina ra'a Muhammadan wa ashabahu kalla wallahi la narji hatta yahkum Allah bainana wa bainana. Abu Jahal tetap bersumpah. Ini orang udah kena sihir. Hina ra'a Muhammadan wa ashabahu. Jadi orang yang tadi ketemu dengan pasukan Nabi Muhammad yang memata-matai, kalian ini sudah kena sihir Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Wallahi demi Allah. Inilah yang disebut dengan mereka adalah musyrik. Mereka tetap mengatakan wallahi. Mereka tetap yakin seolah-olah mereka lah yang sampai Abu Jahal mengatakan la narji, kami tidak akan pulang hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad, sampai Allah memutuskan siapa yang benar, apakah kita atau. Jadi mereka pun merasa di jalan yang mereka pun merasa. Nah ini pertentangan di kalangan pasukan kafir. Orang-orang yang beriman yakin sampai mereka tidur nyenyak. Nabi SAW sholat malam itu, tapi di kalangan kafir Quraisy mulai ada pecahan, keraguan. Ada yang minta pulang, ada yang bilang kayaknya akan menjadi lonceng kematian buat kita gitu. Secara ini mulai turun. Ini pasukan yang kita hadapi nanti pasukan yang gak akan kabur kayaknya. Mereka akan berjuang habis-habisan dengan pedang yang mereka bawa. Sementara orang-orang kafir sudah mulai ragu-ragu. Tapi Abu Jahal tetap, kita tidak akan pulang sampai Allah memutuskan siapa yang benar di antara kita. Nah setelah itu
Besok paginya sudah mulai. Lamma tala'al musyrikun tara'al jam'an, kelihatan. Ini kan perangnya perang konvensional, kelihatan. Ya. Masya Allah. Qala Rasulullah doa kepada Allah. Jadi memang di saat-saat kritis, di saat-saat genting, tidak ada lain jalan orang-orang yang beriman yang Allah siapkan. Bayangkan kalau tidak ada doa, apa yang dilakukan? Kalau tidak ada doa di situ. Makanya kalau kita lihat perjalanan kisah para nabi, ketika kondisi-kondisi berat, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Nabi Musa diminta menghadap kepada Fir'aun. Nabi Yakub kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Diabadikan doanya. Nabi Yunus saat dimakan oleh ikan yang besar. La ilaha illallah. Nabi Ibrahim hijrah dari kota Palestina ke Mekah. Ternyata Mekah lembah yang tangguh. Doa. Nah itulah jalan orang ini. Jangan pikirkan yang lain. Ketika memang seluruh ikhtiar sudah dilakukan, ada puncak seluruh tahapan yang kita lakukan. Doa. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Kita sudah berhadapan-hadapan kelihatan bakal terjadi pertumpahan darah. Jadi tidak bisa dihindari. Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat. Ya Allah, sudah kelihatan akan datang kepada kami tentara Quraisy. Ini kan tentara beneran. Bukan kafilah dagang yang diharapkan. Bukan Abu Sufyan dengan kafilah dagang. Ini pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Yang nggak mungkin mundur begitu ya. Mereka datang bikhuyalaiha wa fakhir. Mereka datang dengan kesombongan. Mereka datang dengan mendustakan Rasulullah. Ya Allah. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani. Ya Allah, berikan kami kemenangan seperti yang. Jadi doanya pun dengan doa ya Allah. Ya minta yang terbaik ini. Kalau minta surga, mintalah surga. Mintalah kemenangan. Allahumma ahidhum al-ghadan. Ya Allah, hancurkan mereka. Hancurkan mereka ya Allah. Nah itu doa Rasulullah. Nah setelah itu Rasulullah mulai merapikan orang beriman. Ini juga ada kejadian menarik. Angkat juga. Wa'adalah Rasulullah SAW muslimin. Rasulullah meluruskan. Jangan ada yang terlalu maju, ada yang terlalu mundur. Rasulullah sambil megang kayu. Nah di antara pasukan itu di depan ada Suwaid bin Ghasyah. Nah dia perutnya agak maju ke depan, dadanya agak ke depan. Sama Rasulullah didorong ke belakangnya, didorong ke belakang pakai kayu. Hanya sahabat itu, ya Rasulullah, auja'tani, engkau sudah menyakiti. Aku mau minta balasan. Fakir nih, kau sudah menyakitiku Rasul. Aku mau balas juga. Itu sebetulnya. Maka syafa'an berarti sahabat ini buka. Ada bekasnya itu. Bekas kayu Rasulullah di mulutnya. Saya minta balas ya Rasul. Istaqim. Kata Nabi, istaqim. Silakan balas. Nabi buka mulutnya. Ternyata apa yang terjadi? I'tana qawrusuwan wa qabbala batna. Jadi Suwan ini mendekat, dicium perutnya Rasulullah SAW. Kaget Rasulullah. Ma hamalaka ala hadza ya Suwan. Kenapa kau lakukan? Karena sahabat itu berbukti. Bisa jadi kita akan meninggal. Kita akan berpisah dan tidak bertemu lagi dengan Rasul. Bisa jadi ini terakhir berjumpa dengan Nabi, bersama Nabi. Di antara kita ini apa? Apa yang beliau sampaikan? Fa'alatu an yakuna akhirul ahd. Saya pengen
kalau ini memang akhir perjumpaan saya dengan kau wahai Rasulullah, an yamassa jildi jilda. Aku sudah merasakan kulitmu bersentuhan. Kalau memang ini akhir dari perjumpaan dengan engkau, aku ingin akhirnya adalah kulitmu sudah pernah bersentuhan dengan kulit pada alahu Rasulullah, dan Nabi mendoakan kebaikan untuk Ismail bin Husayyah. Itu yang dilakukan para sahabat. Terakhir, amal musyrikun faqad istaftaha. Kan Abu Jahal bilang, ya Allah, demi Allah kami tidak akan pulang sampai Allah tetapkan siapa yang benar, apakah kami atau Nabi Muhammad dan para sahabat. Dia juga berdoa. Ya, dia mengadu ya sama orang-orang kafir doa. Ya, walaupun dengan tentunya dengan segala cara. Allahumma aqta'na lirahmat. Ya Allah juga. Mereka sudah memutuskan silaturahim. Mereka sudah melakukan yang tidak pernah kami lakukan terdahulu dan kami tidak tahu. Fa'ahinhum al-ghadat, anjurkan mereka. Ayyuna kana habba ilaika wa arda indaka fansurul yawm. Siapa yang benar di antara kami yang lebih kau cintai, berikan kepada. Nah, pada saat itulah Allah menurunkan ayat Al-Quran, in tastaftihu faqad jaa. Jika mereka masih minta mana sih yang benar, masih minta petunjuk mana sih kelompok yang benar, faqad jaakumul fath. Allah sudah nanti akan perlihatkan yang menang itu ternyata kaum muslim. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Kalau setelah kejadian ini, setelah perang Badar, mereka berhenti memusuhi Nabi dan para sahabat, itu baik, jadi mereka benar minta petunjuk. Dengan Allah menunjukkan kemenangan orang-orang yang beriman pada saat perang Badar. Wa ta'udu, ketika mereka balik lagi setelah perang Badar menyerang lagi Nabi dan para sahabat, walan tughniya ankum seberapa banyak pun pasukan yang mereka menangkan itu tidak akan pernah bermanfaat. Walau kasurat, walaupun banyak, wa Allah ma'al, sesungguhnya Allah selalu bersama orang. Nah, inilah jamaah dirahmati Allah, di bagaimana Nabi dan para sahabat semakin mengukuhkan kekuatan keyakinan, ikhtiar dan doa dilakukan sampai ketika sudah melihat Nabi memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cintanya para sahabat dengan Nabi sampai yang dilakukan oleh sebuah dari, kalau memang ini akhir wahai Rasulullah, kulitku sudah bersentuhan kulit. Inilah betapa jika seorang pemimpin yang taat kepada Allah, dia karena Allah akan dicintai oleh para sahabat. Nah, ini mungkin yang dapat kita bahas bersama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari sedikit kisah ini bisa menjadi membuat kita bahwa ketika kita berada di tengah-tengah, ikhtiar sudah kita lakukan, doa sudah kita panjatkan, pasti Allah berikan yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan pada setiap komunitas muslim. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang insya Allah ya, mudah-mudahan Allah menerima seluruh ayat dan maafkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menjaga sebagian ibadah
pokok pasca Ramadan jauh lebih baik pada amin ya rabbal alamin. Kita baca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.